Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Retno Anggraini, NIM 14014180024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Video Animasi Berbasis Local Wisdom pada Pembelajaran Menemukan Pokok Pikiran Suatu Teks di Kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang. Penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Nah, penelitian ini memiliki latar belakang masalah tentang siswa yang kesulitan menemukan pokok pikiran suatu teks. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil belajar siswa pada materi menemukan pokok pikiran suatu teks, dan sebanyak 75% dari 26 siswa mengalami remedial saat melakukan evaluasi pada materi tersebut. Untuk itu, saya sebagai peneliti memiliki ide untuk mengembangkan suatu media pembelajaran, yaitu video animasi berbasis local wisdom pada materi menemukan pokok pikiran suatu teks di kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang, Kabupaten Oku Timur. Nah, didasarkan pada latar belakang masalah tadi, didapatkan sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah desain media pembelajaran video animasi berbasis local wisdom pada materi menemukan pokok pikiran suatu teks di kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang. Yang kedua, bagaimanakah kelayakan dari video animasi berbasis local wisdom untuk materi menemukan pokok pikiran suatu teks di kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah keefektifan dari media pembelajaran video animasi berbasis local wisdom pada materi menemukan pokok pikiran suatu teks di kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang. Nah, dari rumusan masalah tadi didapatkan sebuah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan desain pengembangan video animasi berbasis local wisdom pada materi menemukan pokok pikiran suatu teks di kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang. Yang kedua, untuk menguji kelayakan dari media video animasi tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk menguji keefektifan dari media pembelajaran video animasi berbasis local wisdom tersebut. Nah, selanjutnya pada bab 2 itu terdapat sebuah kajian pustaka. Untuk yang pertama adalah kajian teorinya. Kajian teori ini merupakan kumpulan dari teori-teori yang mendukung variabel penelitian saya. Yang pertama tentang keterampilan berbahasa. Yang kedua tentang hakikat media pembelajaran. Nah, pada hakikat media pembelajaran ini terdapat pengertian dari media pembelajaran, tujuan dan manfaat media pembelajaran, dan juga jenis-jenis dari media pembelajaran. Selanjutnya adalah tentang video animasi, kemudian tentang local wisdom, lalu video animasi berbasis local wisdom, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia di SD, dan teori tentang menemukan pokok pikiran suatu teks, dan yang terakhir adalah hubungan media pembelajaran video animasi berbasis local wisdom dengan materi menemukan pokok pikiran suatu teks. Nah, selanjutnya adalah kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, setelah saya mengidentifikasi masalah, kemudian ditemukan sebuah masalah, yaitu tentang guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran yang tepat untuk materi menemukan pokok pikiran suatu teks. Setelah itu, saya akan menganalisis kebutuhan guru dan siswa tentang media pembelajaran yang tepat dan cocok pada materi menemukan pokok pikiran suatu teks. Nah, setelah menganalisis kebutuhan, saya mengembangkan sebuah media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran ini melihat dari analisis kebutuhan guru dan siswa tadi. Setelah itu, pengembangan media yang telah saya lakukan akan divalidasi desainnya oleh para ahli. Setelah divalidasi desain, maka produk akan diuji keefektifannya di kelas dengan cara digunakan pada pembelajaran menemukan pokok pikiran suatu teks. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama adalah HA-nya, yaitu terjadi peningkatan kemampuan untuk memahami pokok pikiran suatu teks pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang setelah menggunakan video animasi berbasis local wisdom. Untuk HO-nya adalah tidak terjadi sebuah peningkatan kemampuan menemukan pokok pikiran suatu teks di kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang setelah menggunakan video animasi berbasis local wisdom.
Pada bab selanjutnya terdapat metode penelitian. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang desain dari penelitian saya. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian R&D atau Research and Development atau biasa disebut dengan penelitian dan pengembangan. Yang kedua adalah tempat dari penelitian. Tempat penelitian saya terletak di SD Negeri 3 Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk waktu penelitiannya terjadi pada tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang saya ambil untuk melakukan pengembangan media pembelajaran ini. Yang pertama adalah menemukan potensi dan masalah yang ada di SD Negeri 3 Gumawang. Nah, untuk menemukan potensi dan masalah, saya lakukan dengan cara melakukan observasi di SD tersebut, khususnya di kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang. Untuk pengumpulan datanya, saya menggunakan beberapa sumber-sumber yang relevan seperti buku dan juga jurnal-jurnal. Nah, setelah itu menggunakan analisis kebutuhan guru dan siswa dan juga menggunakan wawancara dari guru dan juga siswa. Nah, setelah adanya wawancara dan juga melakukan analisis kebutuhan guru dan siswa, maka saya akan mengembangkan desain dengan melihat hasil data-data tersebut. Nah, setelah pengembangan desain tersebut, maka desain video animasi saya akan divalidasi oleh para ahli, yaitu ahli materi, ahli media, dan juga ahli bahasa. Setelah adanya validasi desain, maka saya sebagai peneliti akan melakukan revisi ulang dengan menggunakan hasil dari validasi desain dan juga saran-saran dari para ahli tersebut. Setelah produk saya revisi, maka akan saya uji cobakan pada kelas 5 untuk melakukan pembelajaran pada materi menemukan pokok pikiran suatu teks. Setelah itu, saya akan merevisi ulang sesuai dengan saran dari guru dan juga siswa yang telah melakukan percobaan menggunakan media tersebut. Nah, setelah saya revisi ulang, maka media tersebut siap digunakan dengan baik dan dengan tepat. Selanjutnya adalah data, sumber data, dan juga subjek penelitian. Untuk datanya di sini saya menggunakan data kualitatif dan juga kuantitatif. Yang pertama adalah data kualitatif. Untuk data kualitatif saya menggunakan dari hasil wawancara dan juga angket kebutuhan guru dan siswa. Setelah itu, untuk data kuantitatifnya saya menggunakan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang pada materi menemukan pokok pikiran suatu teks. Untuk sumber datanya diperoleh dari guru kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang dan juga seluruh siswa SD Negeri 3 Gumawang. Sedangkan untuk subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 SD Negeri 3 Gumawang. Selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk tekniknya saya menggunakan teknik tes dan juga non-tes. Untuk teknik tes diambil dengan cara pre-tes dan juga post-tes setelah menggunakan media pembelajaran yang saya kembangkan. Sedangkan untuk teknik non-tes menggunakan observasi, wawancara, angket, dan juga dokumentasi. Setelah itu ada uji kelayakan, uji validitas, dan juga uji reliabilitas. Untuk uji kelayakan itu dilakukan oleh tim ahli dengan menggunakan uji deskriptif presentase. Selanjutnya adalah uji coba instrumen. Uji coba instrumen itu dilakukan dengan cara uji validitas, lalu uji rehabilitas, dan juga uji taraf kesukaran. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama itu dilakukan analisis data kebutuhan guru dan juga siswa tentang media pembelajaran yang mereka butuhkan. Lalu kemudian adalah analisis data awal, setelah itu analisis data akhir. Nah, untuk analisis data akhir ini menggunakan pair sample t-test dan juga uji peningkatan rata-rata atau gain. Itulah presentasi tentang penelitian pengembangan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.